Selamat pagi semua. Halo, halo. Mas Fauzan, tolong dibuka dulu semua. Saya mau menyapa teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir pagi ini. Selamat pagi untuk pengamat sepak bola nasional kita, Akmal Marhali, yang sudah bersedia bergabung dalam NNC Live Bincang Santai yang akan membahas tentang semua tentang timnas sepak bola Indonesia ya. Jadi bersyukur kita pagi ini bisa bertemu kembali dalam acara NNC Live kali ini. Kita sangat beruntung bisa dapetin waktunya Mas Akmal nih ya, yang kita tahu sangat sibuk, apalagi menjelang pertandingan timnas. Banyak media yang juga meminta waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan Mas Akmal. Dan kebetulan kita dari 2-3 minggu lalu udah dapat konfirmasi, dan pagi ini Mas Akmal juga menyempatkan untuk bertemu dengan kita. Teman-teman, sebelum kita memulai bincang santai tentang timnas sepak bola, saya mempersilakan Mbak Amoy, pemimpin redaksi netralnews.com, untuk menyampaikan salam pembuka untuk kita semua. Silakan Mbak Amoy. Mbak Amoy. Mbak Amoy mungkin masih sibuk ya, Mas Widi? Iya, mau ke Angkasa Pura aku di jalan. Ya udah, mungkin Mas Widi bisa mewakili Mbak Amoy untuk menyampaikan salam pembuka buat Ustadz, buat Mas Akmal dan teman-teman semua yang hadir pagi ini. Silakan Mas Widi. Ya, terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili Bu Suha sebagai pemimpin redaksi dari Netral News atau NNC, mengucapkan selamat pagi, salam sehat semuanya buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam hormat kami untuk Mas Akmal, Mas Abi yang pagi ini sudah berkenan hadir di acara bincang santai tentang prediksi mampukah timnas Indonesia menang ataupun menjungkalkan Irak di kandang sendiri. Eh, Tidak perlu panjang lebar karena apa namanya, ya, bincang santai kali ini pasti akan menarik, akan seru, banyak sekali insight yang akan kita dapatkan dari Mas Akmal. Bagaimana apa namanya, peta-peta peluang timnas, pemainnya seperti apa. Itu kami apa namanya, kami juga sampaikan selamat pagi kepada semua peserta yang hadir pada pagi hari ini, dan selamat bergabung, dan mari kita apa namanya, bincang santai bersama. Itu Mas Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas Widi, kita langsung ngobrol ya dengan Ya, uh, boleh, boleh. tamu Silakan, kita silakan. istimewa pagi ini, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali, yang kita tahu kiprahnya di sepak bola nasional ini semua orang udah uh, nggak akan bertanya-tanya lagi ya, karena uh, Ya, hampir tidak sepanjang asing lagi. hampir separuh hidupnya Mas Akmal ini dihabiskan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Jadi Mas Akmal itu pada saat menjadi wartawan top skor itu termasuk salah satu wartawan yang sangat kritis untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya. Terutama dia sangat tajam dalam mengkritik jalannya kompetisi, terutama ya kita tahu ya, yang sampai saat ini masih ada hal-hal yang masih bisa kita perbaiki, seperti kompetisi yang teratur, sistem kompetisinya juga yang sesuai pakem ya di banyak negara. Dan bahkan tidak itu saja, Mas Akmal terlibat dalam pengawasan sepak bola di Indonesia karena dia sempat menjadi
koordinator Save Our Soccer ya, atau SOS, yang dalam beberapa kiprahnya menjadi membuka mata kita, terutama dalam persoalan masih adanya mafia judi sepak bola di Indonesia. Dan sampai sekarang mungkin masih pekerjaan besar buat Mas Akmal dan teman-teman dan juga kita semua ya, untuk sepak bola Indonesia jadi bersih. Mas Akmal juga meliput sepak bola dunia ya, beberapa kali meliput Piala Dunia dan Piala Eropa, AFC Cup, dan terakhir setahu saya Mas Akmal itu menjadi saksi dalam Piala Dunia FIFA tahun 2010 di Afrika Selatan ya. Dan Mas Akmal punya banyak kenangan di sana karena banyak bertemu pemain-pemain top sepak bola dunia. Kita mulai aja. Mas Akmal, selamat pagi. Terima kasih udah datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sepak bola. Nah, kayaknya kalau Mas Akmal tersenyum, kayaknya mungkin Indonesia akan menang besok nih. Semoga. Kita mulai. Gimana menurut Mas Akmal hasil friendly match yang officially FIFA kemarin ya, Indonesia Tanzania dengan skor seri? Apakah itu sesuatu yang ideal karena digelar 4 hari sebelum kita melawan timnas Irak besok? Ya, kalau kita lihat hasil 0-0, kemudian dari sisi permainan masih banyak yang perlu dibenahi dari tim kita ya. Utamanya karena sudah lama tidak bertemu dan masing-masing pemain itu tampil membela klubnya, sehingga butuh satu wadah mereka bertemu dalam ajang yang kompetitif. Karena itu kemudian dibuatlah uji coba melawan Tanzania. Harapannya dalam uji coba ini bisa dilihat sejauh mana kondisi fisik para pemain, sejauh mana feeling atau feeling ballnya para pemain, kemudian juga sejauh mana chemistry satu dua pemain dengan apa yang diinginkan atau strategi yang diinginkan oleh pelatih. Namun demikian kalau kita lihat kemarin uji coba gitu kan, banyak hal-hal yang harus dibenahi ya, di mana kondisi fisik para pemain tidak begitu maksimal. Karena kalau kita lihat di kompetisi kita kan Liga 1 ini sudah selesai hampir 1 bulan. Kita terakhir bermain di bulan April ya. Setelah itu kemudian kan yang ada Championship Series, sementara rata-rata pemain tim nasional kita ini tidak, kecuali Malik Rizaldi yang kemarin dipanggil sebagai debutan, sisanya banyak yang tidak main di timnas atau tidak bermain di Championship Series, sehingga kemudian kondisi fisiknya juga sedikit bermasalah. Ditambah lagi belum bergabungnya sejumlah pemain ya yang diharapkan bisa bergabung, seperti Jai Inces yang terakhir ini baru bisa bergabung hari ini, nanti kemungkinan tidak bisa main lawan Irak. Tapi hasil dari uji coba ini bisa menjadi evaluasi buat pelatih, bagaimana kemudian nanti kita berhadapan dengan Irak. Saking stresnya katanya kan kemarin pelatih Sintayong sampai harus dilarikan ke rumah sakit karena ada sedikit masalah kesehatan yang dialami gitu. Nah ini tekanan-tekanan mental macam Ya, ini kan? gitu. Ah? Itu tidak termasuk dalam drama Korea kan? Ya, semoga ini bumbu-bumbu untuk kita menang melawan Irak gitu kan. Jadi ada situasi dan kondisi yang ya ini kan kalau buat media ini cukup bagus gitu kan. Ada apa namanya proximity yang sangat luar biasa. Ada kalau istilahnya ini sportainment lah gitu kan. Nah, sportainment di sepak bola jelang sebuah pertandingan, cyber dan sebagainya lah. Tapi yang menarik adalah ada apa ya, strategi siluman sepertinya yang mau diterapkan oleh Sintayong kemarin uji coba lawan Tanzania. Nomor-nomor pemain itu diacak gitu, dengan alasan agar Irak tidak bisa menganalisa para pemain yang akan diturunkan, di mana misalnya Arhan Pratama biasa pakai nomor 12, pakai nomor 2, kemudian nomor 12-nya kalau tidak salah dipakai oleh Egy Maulana Fikri yang pakai nomor 10.
nomor 10-nya dipakai Yaakob Sayuri. Terusnya Asnawi Mangku Alam yang pakai nomor 14, nomornya dipakai oleh Ratna Orotmangun. Asnawi pakai nomor 18. Marcelino yang biasa pakai nomor 7, nomor 7-nya dipakai Ivar Jenner. Nah, ini katanya untuk mengelabui Irak biar tidak bisa mendeteksi kekuatan Indonesia. Di Dan timnas negara lain pernah terjadi nggak, Ustadz, yang tuker-tukeran nomor pas pertandingan persahabatan dengan yang nomor resmi yang biasa dipakai pada saat FIFA official game-nya gitu? ya, kalau uji coba pakai kaos apa aja sebenarnya nggak masalah. Itulah yang kemudian kan awalnya katanya simpang siur uji coba lawan Tanzania apakah masuk dalam FIFA Matchday atau cuma uji coba biasa. Setelah itu, kayaknya masuk FIFA Matchday ini. Tapi akhirnya udah uji coba biasa saja gitu kan. Ini yang akhirnya membuat apa? Sebenarnya kalau untuk event-event uji coba dan sebagainya mau pakai nomor berapa aja 1 sampai 99 itu bebas aja gitu. Okay. Bebas saja gitu. Tapi kan orang mengidentikan Egy Maulana Fikri 10 dan sebagainya ketika mereka pakai pakaian di nomor itu ya jadi apa ya istilahnya ya. Jadi hal-hal yang baru yang menarik lah. Gitu. Oke, Pak Ustadz. Kira-kira apakah kerangka timnas Indonesia yang akan bertemu Irak besok, timnas Irak besok itu sudah terbaca, Ustadz? Ya kalau dari sisi kekuatan kita kehilangan harapan yang harapannya adalah Martin Paes bisa main ya kiper yang main di Dallas FC. Tapi nyatanya masih harus bermasalah karena administrasi kepindahan federasi dan kepindahan sebagai warga negara Indonesia belum selesai, bahkan sampai dibawa ke Court Arbitration of Sport gitu, ke CAS. Karena memang ini satu hal yang menarik di mana kabarnya Martin Paes ini pernah main untuk level di atas 21 tahun sehingga kemudian harus diproses terlebih dahulu di FIFA. Ditambah lagi Martin Paes juga baru mendapatkan green card USA ya. Kartu hijau dari Amerika Serikat sebagai citizen Amerika Serikat, sehingga memang tidak mudah untuk kemudian melepas citizen Amerika Serikat ketika kita mendapatkan green card tersebut. Nah, contoh ya yang pernah dialami oleh orang Indonesia, Pak Arkanda Tahar waktu itu kan mendapatkan green card dari Amerika Serikat. Akhirnya berdasarkan undang-undang dia tidak bisa jadi menteri menteri BUMN kalau nggak salah waktu itu kan. SDM. Nah, Nah, kemudian ada juga Oren Oren Patriot di Bupati Tabura Jua misalnya sudah terpilih menjadi bupati tapi akhirnya batal dilantik karena punya paspor ganda di mana dia juga punya keluarga negaraan Amerika Serikat. Nah, hal-hal yang semacam ini yang sedikit mengganggu persiapan timnas kita sehingga banyak hal-hal yang kita harapkan bisa berjalan baik, tapi ada beberapa kendala yang dihadapi ya. Semoga di hari H besok para pemain bisa memberikan yang terbaik. Walaupun kalau dari sisi permainan ya, Irak harus kita akui levelnya di atas Indonesia. Dari 13 kali bertemu misalnya Indonesia baru 2 kali menang, itu tahun 1958 kita menang awal kali bertemu Irak itu di kualifikasi Olimpiade, kemudian terakhir menang 3-0 di Piala Kemerdekaan tahun 2000. Selebihnya 8 kali kalah dan sisanya 3 kali seri. Artinya secara rekor pertemuan kita kalah jauh dari Irak. Atau kalau kemudian kita masuk kepada hasil pertandingan di 1 tahun terakhir ini, dalam 3 pertemuan terakhir kita selalu kalah lawan Irak. Di match day pertama kualifikasi Piala Dunia kita kalah 5-1 di Baghdad. Kemudian di Piala Asia Senior kita kalah 3-1. Di Piala Asia U23 kita kalah 2-1. Artinya kalahnya sudah makin tipis ya. Moga-moga di GBK secara realistis saya berpikir bisa seri lawan Irak saja sudah hasil bagus, karena Irak juga datang dengan kondisi mereka sudah lolos ke babak ketiga Piala Dunia. Artinya mereka sudah tidak ada beban harus menang dan sebagainya. Dan ini momentum yang ingin dimanfaatkan Indonesia sampai-sampai kemudian demi menang melawan Irak, jadwal pertandingan diubah dari malam kemudian ke sore hari. Katanya kalau orang-orang Arab itu pada asar itu waktunya leyeh-leyeh, malas-malas gitu. Dan semoga katanya sehingga mainnya nanti tidak begitu maksimal. Jadi dipindahkan ke jam 4 sore kita main bolanya. Oke.
Mas Akmal, ini menarik ya tentang timnas Indonesia secara keseluruhan ya. Apalagi belakangan ada isu banyaknya pemain naturalisasi yang mendominasi timnas Indonesia baik di kelompok umur maupun di timnas senior. Kalau menurut Mas Akmal, timnas ideal Indonesia tuh yang kayak apa sih? Maksudnya begini, yang memberikan kesempatan kepada banyak pemain kita yang hasil pembinaan kita sendiri gitu loh. Tapi sebelum itu dijawab, saya mau tanya dulu nih ke Mas Akmal. Mas Akmal nih yang pro atau kontra dengan para pemain naturalisasi memperkuat timnas sepak bola Indonesia baik di kelompok umur maupun di timnas senior? Silakan. Saya pro untuk kebaikan tapi kontra untuk pelanggaran aturan undang-undang. Bisa Jadi dijelaskan? jadi gini, apa namanya? Menjadi warga negara setiap orang punya hak untuk menjadi warga negara di negara yang dia inginkan. Misalnya, kalau berdasarkan kelahiran dia lahir Indonesia, dia berhak menjadi warga negara Indonesia. Kalau kemudian saya misalnya dari warga negara Indonesia mau jadi warga negara Amerika Serikat, maka saya harus ikutin aturan di Amerika Serikat gitu kan. Kalau kemudian saya misalnya warga keturunan eh, Tionghoa misalnya, saya ingin menjadi warga negara Indonesia, maka saya akan ikuti aturan-aturan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya tentang kewarganegaraan, di mana setiap orang yang sudah berusia 19 tahun, maka dia harus menetapkan status kewarganegaraannya sebagai warga negara mana. Kalau saya misalnya menetapkan sebagai warga negara Indonesia, maka setelah itu saya tidak punya hak untuk menjadi warga negara lain kecuali lewat naturalisasi. Begitu juga misalnya orang Indonesia yang di atas usia 19 tahun sudah menetapkan menjadi warga negara lain, maka ketika dia mau menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus melalui proses naturalisasi. Nah, proses-proses yang dilakukan ini berdasarkan undang-undang itu kan 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia. Ditambah lagi misalnya ada memang hak istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang diangkat menjadi warga negara Indonesia atas keputusan presiden, tapi alasan utamanya adalah karena berjasa besar pada negara. Nah, ini yang belakangan terjadi ramai, bahkan anggota-anggota DPR sempat kritik. Ini kan apa namanya proses naturalisasi atau pengembalian warga negaraan lah istilahnya kan. Karena katanya dia keturunan Indonesia, kemudian ingin pulang kampung pulang kampung untuk mengabdi untuk Indonesia, sehingga pengembalian kewarganegaraan nggak mau disebut naturalisasi, maunya disebut diaspora gitu kan. Sehingga kemudian dilakukan proses-proses yang menurut saya ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Itu kan hak istimewa diberikan. Ini yang menurut saya yang harus dievaluasi juga oleh anggota-anggota DPR gitu kan. Apakah kewarganegaraan yang kita berikan kepada orang lain yang sudah menjadi warga negara-negara lain, apakah bisa dengan mudah dilakukan? Padahal undang-undang sudah memberikan aturan-aturan yang jelas bahwa setiap orang yang tadinya misalnya warga negara Indonesia, tapi kemudian memutuskan menjadi warga negara lain, maka hilang hak kewarganegaraannya. Apalagi misalnya untuk misalnya pemain-pemain yang berdarah Indonesia seperti saat ini, ketika mereka usia 19 tahun, mereka sudah memutuskan misalnya menjadi warga negara Belanda. Sehingga kemudian prosesnya kehilangan hak kewarganegaraannya ketika kemudian harus menjadi warga negara Indonesia, maka harus lewat prosedur yang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Sehingga tidak ada kemudian orang bisa masuk warga negara Indonesia dengan mudah dengan alasan bahwa dengan iming-iming main di tim nasional Indonesia. Jadi kalau saya lebih kepada kita arahkan saja siapa saja mau jadi warga negara Indonesia silakan secara sukarela, tidak kemudian dengan iming-iming main timnas Indonesia gitu. Jadi Ya. ini kan udah ada beberapa kasus misalnya kan Elkan Bagot yang mulai ngambek karena dia merasa dia diiming-iming main di timnas Indonesia, tapi kemudian di timnas jadi cadangan, dia ngambek, dia nggak mau menerima panggilan tim nasional. Jadi kalau sudah keluarga negara ini diberikan secara luar biasa istimewa, harusnya pengabdian yang diberikan juga secara luar biasa dan istimewa, harusnya seperti itu. Karena uh, itu yang diharapkan. Gitu. Kita lihat misalnya dulu Susi Santi, Alan Budi Kusuma,
itu sangat sulit sekali ya, apa namanya, warga-warga negara kita keturunan Tiongkok tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, itu dapat keluarga negara itu susah sekali ya. Lin Speaking, Susanti, Alan Budi Kusuma, kemudian Rudi Hartono dan lain-lain, Imelda Wiguna dan lain-lainnya. Bahkan Susanti sampai Alan Budi Kusuma setelah pasca dia memberikan apa namanya, medali emas Olimpiade 1992 ya, gitu kan. Dia Ya, saat itu belum jadi warga negara Indonesia, baru mendapatkan SKBBI gitu kan, surat keterangan berkeluarga negara Indonesia. Baru setelah itu tahun 2000-an mereka ketika mau menikah baru mendapatkan status keluarga negara. Artinya ada perbedaan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan di kita saat ini terkait dengan keluarga negaraan orang-orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dan ini menurut saya PR buat Dewan Perwakilan Rakyat kita gitu kan, untuk kemudian membuat undang-undang yang jelas, atau seperti usul Pak Luhut misalnya, ya udah sekalian aja kita dui keluarga negaraan gitu kan. Tidak lagi keluarga negaraan tunggal, itu kan yang membedakan kita sama negara-negara lain. Kita bisa sebutin, oh Singapura itu bisa kok pakai banyak pemain keturunan naturalisasi, Filipina gitu ya, karena mereka mengenal dui keluarga negaraan gitu. Sementara kita tidak mengenal itu semua gitu. Nah, kalau kemudian kita mau melakukan secara sporadis sekarang, ya ubah saja undang-undangnya kita, bahwa kita mencabut undang-undang tentang kita hanya mengenal satu keluarga negaraan, dan kita memakai sekarang dui keluarga negaraan, sehingga pemain kemudian apa? khusus untuk pemain sepak bola. Ya untuk semua dong, kan nggak Oh, bisa dikhususkan. Saya tuh mengkritisi kenapa saya agak kecewa gitu kan, dengan proses-proses yang terlalu luar biasa ini, adalah ada juga orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia di bidang lain, misalnya dia sudah ya, tinggal 20 tahun, dia udah menikah dengan orang Indonesia, kemudian dia sudah punya anak Indonesia, dia bekerja di Indonesia, tapi mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia sulitnya bukan main, bahkan harus bayar dengan ratusan juta rupiah gitu kan. Nah ini kan ada perbedaan-perbedaan ini. Untuk apa undang-undang dibuat kalau kemudian ada ya, perbedaan-perbedaan yang ya, diberikan, bukan cuma untuk konteks sepak bola gitu kan, untuk konteks lain. Misalnya dia pengusaha, atau kemudian dia orang luar yang kemudian menikah dengan orang Indonesia, kan banyak juga. Atau ya, mantan-mantan bola yang sekarang misalnya kayak Antonio Claudio dan sebagainya, yang tinggal di Indonesia, sudah hidup bertahun-tahun di Indonesia, punya istri Indonesia, sulit sekali mendapatkan keluarga negaraan gitu. ya, ya. Sementara dia sudah memenuhi syarat. Nah, menurut saya ini yang apa namanya, pelaksanaan undang-undang ini ya harus jelas, jangan tebang pilih gitu. Kalau kemudian tebang pilih, kan ada satu jalur istimewa, kalau punya orang dalam jadi sangat istimewa. Nah, ini kan nggak benar juga. Ya. Sepertinya nanti akan jadi satu bahasan khusus di NNC Live, bincang santai dengan Akmal Mahari berikutnya ya. Jadi saya akan usulkan itu membahas khusus tentang persoalan naturalisasi dan keistimewaan yang didapatkan oleh para pemain sepak bola untuk menjadi warga negara, walaupun mereka belum memberikan kontribusi apapun kepada negara kita. Oke, balik lagi ke soal timnas ideal nih. Kalau dalam pandangan Mas Akmal, yang ideal kayak apa sih dengan adanya pemain kita banyak yang bagus, tapi juga adanya saat ini fenomena para pemain naturalisasi. Pendapat Mas Akmal pribadi gimana mengenai tentang timnas Indonesia yang ideal? Ya, saya selalu mempercayai hipotesa saya bahwa timnas yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Jadi kalau kita mau punya tim nasional yang kuat, maka dua elemen itu tidak boleh ditinggalkan. Pembinaan yang hebat, kompetisi yang sehat. Selama pembinaannya belum hebat, selama kompetisinya belum sehat, sulit untuk membuat tim nasional yang kuat. Nah, karena itu menjadi PR besar buat kita saat ini, bagaimana kita membangun pembinaan usia muda secara TSM lah kalau bahasa politiknya kan, terstruktur, sistemik, dan masif, gitu kan. Iya, harus dilakukan seperti itu, kan ada katanya ada impres percepatan pembangunan sepak bola nasional yang ada 14 kementerian yang dilibatkan. Nah, ini kan sudah bisa mulai dijalankan, memasifkan pembinaan usia muda dari mulai sekolah dasar, baik itu di Dikbud maupun Departemen Agama, memasifkan kompetisi sepak bola dari mulai tingkat pesantren, itu kan bisa bekerja sama dengan Departemen Agama, atau memasifkan sepak bola sebagai salah satu olahraga
rekreasi untuk menghindari anak-anak dari kenakalan remaja ini bisa bekerja sama dengan Departemen Sosial atau menggelar kompetisi usia muda dalam kaitannya menjaga kesehatan masyarakat, stunting dan sebagainya. Ini bisa bekerja sama dengan kesehatan, Departemen Kesehatan. Saya pikir impres percepatan pembangunan sepak bola nasional ini sudah bisa dijadikan rujukan untuk kita mengglorifikasi sepak bola ya. Kalau zaman Pak Harto mensepak bolakan masyarakat, memasyarakatkan sepak bola lah gitu kan. Nah, cuma permasalahan impres dari 2019 ini kan belum ada yang menjalankan secara utuh gitu kan. Uh, Mungkin impresnya harus diganti menjadi kepres kali ya, sehingga kemudian kekuatannya menjadi lebih kuat gitu. Nah, ini yang menurut saya PR terbesar sepak bola kita. Kalau sekarang kita melakukan proses instan dengan mengambil atau menaturalisasi atau mengindonesiakan orang-orang yang punya darah Indonesia, yang menurut saya itu delusional. Jadi naturalisasi yang kita lakukan di berbagai aspek itu delusional gitu. Karena kita meminta mereka untuk jadi warga negara untuk membela tim nasional Indonesia, yang sejatinya mereka di negara asalnya tidak masuk dalam kriteria tim nasional di negara asalnya. Kalau mereka masuk kriteria tim nasional di negara asalnya, saya pikir mereka akan membela negaranya gitu. Sehingga kemudian itulah yang saya katakan di delusional, walaupun memang kita harus jujur akui kemampuan mereka ada beberapa yang di atas pemain Indonesia gitu kan. Ini kan bicara pengalaman, kenapa? Karena mereka sudah di negara mereka sana, di Belanda misalnya, kompetisi pembinaan usia mudanya berjalan sudah sangat bagus. Kalau di Indonesia kan pembinaan usia mudanya jalan, kalau kita nonton-nonton pertandingan turnamen-turnamen SSB, yang dicari adalah kemenangan gitu. Pokoknya menang sampai bapak ibunya berantem gitu kan. Di lapangan hanya untuk mengejar kemenangan. Sementara di luar negeri anak-anak usia muda itu berlatih sepak bola untuk filosofi bermain. Buat mereka kemenangan dan kekalahan itu bukan tujuan. Tujuan adalah bagaimana mereka bisa memahami filosofi bermain sehingga ketika mereka menjadi pemain profesional, mereka paham tentang sistem sepak bola itu secara utuh gitu. Nah, ini yang problem yang kita hadapi saat ini. Yang kedua kompetisinya gitu. Selama kompetisinya belum sehat, ada orang-orang yang bisa atur di balik layar dan sebagainya, ya sulit juga kita untuk mendapatkan tim nasional yang kuat. Gitu. Nah, problem ini harusnya menjadi fokus PSSI saat ini menurut saya. Bagaimana PSSI sekarang dengan elemen-elemen yang ada bidang-bidangnya, ya fokus ke pembinaan 2024 ini kan, fokus ke pembinaan, fokus pembenahan kompetisi. Kalau kemudian sekarang misalnya proses naturalisasi yang dijalankan, pertanyaannya mau sampai kapan? Gitu. Mau sampai kapan ini dilakukan? Sekarang sudah total 13 proses naturalisasi pemain ini untuk tim senior ya. Belum lagi nanti ada lagi di tim-tim junior. Mau sampai kapan kalau seperti itu ya tidak, menurut saya apa fungsi kompetisi yang kita gelar selama ini kalau kita bisa ambil orang-orang dari luar negeri untuk jadi pemain Indonesia gitu. Nah, kalau seperti itu ya udah kita seperti agen pemain aja, cari sejumlah orang punya darah Indonesia, kita panggil bawa pulang ke sini, tidak perlu menggelar kompetisi. Nah, ini kan yang harus dilakukan. Nah, program naturalisasi ini mau sampai kapan gitu. Ya, kalau sekarang kan sudah bisa disebut sudah sampai 11 pemain, kalau dibuat line up bahkan udah 13-14 pemain lah. Jadi satu starting elevennya itu udah diisi oleh pemain-pemain keturunan. Bahkan saya kadang-kadang bercanda, cobalah sekali-kali pemain keturunan dalam satu tim dimainkan semua aja gitu kan. Sehingga kemudian iya sebagai evaluasi apakah proses naturalisasi yang kita lakukan ini prospektif buat sepak bola Indonesia atau tidak. Kalau tidak harus dievaluasi. Kalau prospektif dan bagus, ya kita harus berikan apresiasi. Kita kan harus objektif gitu kan. Tapi kan sejauh ini kan proses-prosesnya begitu cepat ya. Semalam saya dengar Calvin Verdong sudah menjadi warga negara Indonesia gitu kan. Bisa bisa dilantik tengah malam loh. Kemenkumham atau apa tuh bisa melantik orang menjadi warga negara Indonesia tengah malam, kan artinya sangat luar biasa gitu kan. Sementara kita aja misalnya mau dapat KTP Indonesia aja antrinya luar biasa di kelurahan. Nah, kayak kemarin saya kan tiba-tiba mau ditutup KTP saya karena saya dianggap bukan warga DKI kan. Sampai tanggal 31 kalau tidak melapor ke kelurahan maka KTP saya dicabut gitu kan. Itu sampai antri luar biasa. Artinya
ya semua harus dalam posisi yang sama gitu kan. Saya tuh Ya, melihat jangan sampai ada diskriminasi perlakuan, kemudian diskriminasi jamuan dan sebagainya. Karena setiap warga negara Indonesia punya kedudukan yang sama di mata hukum dan di mana tuh katanya di mata hukum dan di lingkup kegiatan sosial kan. ya, Itu Undang-Undang Dasar 1945 waktu saya dulu belajar masih SMP lah tahun 80-an kan. Tiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum kan gitu kan. Nah, ya, artinya hal-hal misalnya spesialisasi seperti mendapatkan hak apa namanya tiketnya harus bisnis pesawatnya dan sebagainya. Kemudian juga dibedakan dan sebagainya. Saya pikir kalau kemudian itu yang terjadi namanya ada spesialisasi tertentu yang saya pikir semua harus punya kedudukan yang sama di tim nasional Indonesia. ya. Mas Akmal, sepertinya tim nasional sepak bola Indonesia impian Mas Akmal masih jauh banget nih ya. Apalagi kita baru dengar pengelola regulator kompetisi liga kita akan menerapkan 8 pemain asing dalam satu klub peserta di Liga 1 gitu ya. Salah satunya satu pemain Asia, 7-nya pemain dari negara atau dari benua lain. Itu gimana ceritanya? Sampai ada 8 pemain asing dibolehkan untuk memperkuat satu klub peserta Liga 1 di Indonesia. Ya, kalau secara khusus saya kurang setuju ya. Semakin mempersulit misalnya ruang Ya, pembinaan kita untuk mengangkat pemain-pemain muda kita untuk bisa punya jam terbang pengalaman. Di sisi lain, saya juga memahami misalnya ke apa ya? Kegalauan para pengelola klub gitu kan. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini yang nggak sanggup untuk beli pemain ya. Indonesia karena harganya terlalu tinggi gitu kan. Sehingga kemudian diusulkanlah putusan bahwa 6+2 8 gitu kan, 8 pemain asing musim depan sebagai sebuah usulan karena ternyata harga pemain asing itu lebih murah dari pemain Indonesia yang lokal gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu kebijakan 6+2 gitu. Nah, menurut saya uh, dengan kondisi kita yang masih harus membangun fondasi kompetisi sepak bola Indonesia gitu kan, kebijakan ini memang dilakukan oleh banyak negara-negara juga di kawasan Asia maupun Asia Tenggara gitu. Tapi untuk konteks Indonesia yang sedang mendevelop atau melakukan transformasi sepak bola Indonesia, saya pikir kita tidak bisa ikut-ikutan dengan negara lain. Kita harusnya punya prinsip tersendiri bagaimana membangun kompetisi kita ini punya fondasi yang kuat sehingga peran serta seluruh stakeholder sepak bola Indonesia yang ada dalam negeri bisa semua dilibatkan. Dibanding misalnya melakukan kebijakan 6+2 atau 8 pemain asing, saya lebih setuju untuk adanya uh, salary cap gitu. Salary cap yang kemudian membuat harga pemain turun gitu kan. Kalau sekarang kan harga pemain ini tinggi-tinggi gitu. Sehingga kemudian karena kebijakan ini harus karena kepentingan kompetisi sepak bola nasional dan agar klub-klub punya keuangan yang sehat, maka harga pemain diturunkan atau ada salary cap yang membatasi harga pemain dalam satu tim. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting yang sebenarnya itu gagasan-gagasan itu sudah dilakukan dulu dari zamannya ada breakaway league ya, salary cap, pembatasan harga pemain, kemudian juga kebijakan apa namanya uh, uh, laporan keuangan yang sehat. Sekarang Pak Abi, bagaimana kita punya kompetisi yang sehat kalau setelah akhir kompetisi banyak klub-klub yang nunggak gaji pemain. Sekarang musim ini dari 28 klub Liga 2, 21 tim nunggak gaji. Dari 18 klub Liga 1, 9 tim nunggak gaji. Artinya 50% anggota klub-klub kita semua nunggak gaji. Nah, sekarang ada yang promosi, nanti dijual lagi gitu kan klubnya. Ya itu akhirnya sepak bola kita hanya jadi bisnis segelintir orang sampai tidak memikirkan kepentingan secara overall sepak bola kita. Nah, Liga 3 digelar, kemudian dibikin klubnya promosi dijual. Akhirnya seperti itu, nanti bikin lagi di bawah. Nah, Ya, hal-hal yang semacam ini yang harus dibuat aturan yang tegas oleh PSSI ke depan. Sehingga kemudian kompetisi kita ini tidak apa ya
seperti katak dalam tempurung gitu. Oh, luar biasa di dalam negeri, tapi kita para pemain yang tampil internasional kita tidak berdaya. Nah, ini kan problem ini terjadi kenapa? Ya karena ekosistem sepak bola kita nggak sehat. Nah, karena itu harus disehatkan terlebih dahulu gitu kan. Nah, balik lagi, uh, kita tuh kalau bicara sejarah ya, tapi Gen Z ini Pak Abi, Gen Z ini nggak suka sama sejarah gitu. Iya, Yang setuju. Gen Z itu hanya melihat pokoknya yang sekarang yang bagus, gua nggak peduli sama masa lalu kan. Nah, Iya. ini problem kita gitu kan. Sehingga kemudian kalau kita lihat sebenarnya perjalanan sepak bola kita itu punya prestasi yang luar biasa ya gitu, yang luar biasa. Kalau ditanya kapan era-era sepak bola Indonesia luar biasa? Tahun 1950-an sampai 70-an kita disebut macan Asia. Dan itu bukan apa ya, bukan omong kosong gitu. Karena kita 1954 misalnya kita sudah peringkat 4 atau semifinalis Asian Games. Asian Games dulu kan senior. Kemudian 56 kita tampil di Olimpiade. Ya kan? 58 kita medali perunggu kita medali perunggu Asian Games. Ya. Nah, ketika itu eranya Tony Pogaknik, saya melihat bahwa era Tony Pogaknik ini era di mana sepak bola kita sedang jaya-jayanya yang disebut dengan macan Asia. Ketika itu kan pemainnya Maulisa Elan, Ramlan Yatim, kemudian Ramang, kemudian ada Kiatisek, ya. Pemain keturunan juga udah ada tuh. Kiatisek keturunan Cina kan, Lee Yong Ho, pemain-pemain keturunan Cina yang ikut bermain. Dan prestasi kita sampai tahun 70-an itu sangat bagus, walaupun orang bilang mana nggak ada tampil di Piala Asia tuh gitu kan. Nah dulu Piala Asia kita banyak yang nggak ikut karena kita punya kebijakan kita menentang Israel kan dulu kan zaman-zaman Soekarno, karena kita nggak ikut Piala Asia, kita ikut kebijakan-kebijakan, kita bikin Ganevo sendiri dan sebagainya gitu kan. Kita bikin ikut Piala Kemerdekaan, kita ikut Piala Raja di Thailand dan lain-lain. Kita nggak ikut Piala Asia sehingga kemudian banyak orang kalau Indonesia Raja Asia dulu tahun itu, kok kita nggak pernah ikut Piala Asia? Nah ini kan yang harus dipahami dan dipelajari atau diperbanyak literasi bahwa era dulu itu geopolitiknya beda dengan sekarang gitu. Dulu itu masih zaman negara-negara Asia Tenggara masih banyak pertempuran-pertempuran yang kubu-kubuan yang dimana kita Indonesia juga punya kebijakan politik tertentu. Ada event kita udah mau main tiba-tiba mundur. Orang di negara-negara Asia wah ada Israel mundur. Kemudian itu yang terjadi sehingga kemudian kita tidak tampil di Piala Asia ketika itu baru kita tampil pada 1996. Artinya saya melihat eranya kalau kehidupan kan roda berputar nih, Abi gitu kan. Ya saya berharap eranya Tony Pogaknik perputarannya sekarang ada di eranya Sintayong nih kan. Dengan berbagai hal yang sudah terjadi atau prestasi yang sudah didapatkan saat ini. Misal kemarin kita sampai semifinal Piala Asia U23 atau hampir lolos ke Olimpiade Paris ya kan. Karena kita kalah sama Gini. Kemudian Piala Asianya sudah lolos babak fase knockout. Tinggal apakah kemudian di kawasan Asia Tenggara nih misalnya kita bisa menjadi juara. Selama ini kita spesialis nyaris gitu kan. Runner up, 6 kali runner up. Nah target yang paling terdepan ya ini lolos babak 3 kualifikasi Piala Dunia ya. Dan momentum itu ada ketika besok kita lawan Irak dan Filipina. Kalau kita hanya butuh sekali kemenangan saja untuk lolos. Bahkan kalau kita 2 kali hasil imbang saja, kita tetap lolos. Kalau Vietnamnya misalnya Vietnamnya sekali menang, Vietnam 2 kali menang pun kita hanya 2 kali seri kita tetap lolos karena head to head Vietnam kalah dengan Indonesia karena Vietnam 2 kali dikalahkan Indonesia. Saya pikir momentumnya ada sekarang untuk menjadi menjadi kembali Raja Asia hingga kemudian segala perangkatnya harus disiapkan. Tapi yang menurut saya yang saya kritis kita tuh kadang-kadang euforianya berlebihan. Seolah-olah kita ini udah juara dunia. Gitu. Padahal kita dalam proses di mana proses itu bisa sukses bisa gagal gitu. Jadi kalau sekarang glorifikasi yang sangat luar biasa itu menurut saya adalah salah satu virus yang bisa membunuh kita seketika gitu kan. Nah, kita kan sudah terbiasa gitu, wah kita tampil di final, wah euforianya luar biasa, tapi ujung-ujungnya kalah di final. Nah, itu kan yang selama ini terjadi. Jadi apa yang terjadi saat ini prosesnya tetap harus dikawal bersama-sama bahwa sepak bola kita masih butuh kritikan yang tajam untuk
Ya. bangun dari tidurnya. Nah, itu kan yang penting. Kalau menurut saya, kritik itu setengah dari penyelesaian masalah. Jadi, setengahnya lagi kerja keras. Nah, siapa yang bisa mengkritisi? Ya kita. Yang suruh kerja keras, ya saya sendiri. Karena mereka Ya. dipilih untuk mengelola sepak bola Indonesia. Ya. Balik ke timnas besok. Halo. Balik ke pertandingan dengan Irak besok. Gimana peluang kita, Mas Akmal? Artinya pertama kita sudah pakai strategi main jam 4 sore. Kedua, kita memperlakukan tim Irak latihan di tempat yang kurang layak dibanding kita waktu disambut sebagai tamu di Basra, Irak. Kira-kira gimana pertandingan besok tuh? Dengan Halo? halo, halo. Ya, ya, ya. Saya ulang ya. Bagaimana pertandingan besok, Mas Akmal? Dengan strategi kita mengubah jam pertandingan jadi jam 4 sore, jamnya leyeh-leyeh para pemain timnas Irak. Kedua, kita memperlakukan tim Nas Irak dengan memberikan lapangan latihan yang kurang baik lah ya dibanding saat Irak menjamu Indonesia di Basra dikasih lapangan latihan yang bagus. Apakah cara-cara seperti ini akan bisa membawa timnas Indonesia akan meraih hasil seri atau bahkan bisa menang dengan cara-cara seperti ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi persiapan, dari komposisi pemain, memang ada sisi lemahnya di mana misalnya kita tidak bisa kumpul dalam waktu yang tepat 27 Mei Pelatnas pertama, tapi para pemain baru bisa kumpul secara utuh seluruhnya itu baru pada tanggal 2 Juni 2024, sehingga kemudian ada waktu jeda yang sangat panjang, yang ada waktu yang sangat mepet sekali untuk kita bisa menyatukan tim ini menjadi satu kekuatan. Tapi strategi yang dipakai oleh Sintayong kan biasa. Sintayong itu selalu kemudian berusaha untuk meyakinkan para pemainnya bisa memenangkan pertandingan melawan Irak gitu kan. Dengan berbagai upaya untuk menghilangkan beban. Ya, salah satunya diantaranya menyatakan Sintayong kan selalu setiap mau pertandingan dia selalu menyampaikan pernyataan-pernyataan yang apa ya, yang justru menarik gitu kan. Misalnya, jadi dia sudah merendah terlebih dahulu sebelum pertandingan kayak sekarang gitu kan, ya drama-dramanya lah gitu kan, pusing, stres dan sebagainya. Kemudian pemain kondisinya fisiknya. Jadi kemudian dari awal dia sudah mengingatkan kepada publik untuk memaafkan kalau kemudian hasilnya tidak maksimal gitu. Nah, setelah itu kalau hasilnya maksimal itu kan akan menjadi hasil yang sangat luar biasa, dan itu kan yang terjadi di beberapa event kayak kemarin misalnya. Kenapa kemudian muncul pro kontra apakah lawan Tanzania itu akan jadi FIFA Matchday atau tidak? Karena Sintayong juga nggak yakin dengan timnya ini kalau dijadikan FIFA Matchday. Gitu. Jika kemudian dari jadwal FIFA Matchday ini akhirnya diganti menjadi training biasa saja gitu kan, sehingga kemudian tidak ada pengaruh dengan ranking. Karena sekarang beban Sintayong makin berat gitu kan. Bagaimana ranking yang sudah didapatkan saat ini dipertahankan, karena sekali saja ambruk itu akan menjadi sangat luar biasa kritiknya gitu. Kenapa? Karena ya selama ini apa yang sudah dilakukan sejauh ini, proses yang dilakukan orang kan sudah melihat sebagai sebagai hasil yang sangat luar biasa. Bahkan Sintayong hampir sama dengan Tony Pogani gitu, pelatih timnas yang masa baktinya paling panjang. Bahkan saya sering sampaikan kan kalau Sintayong ini sudah selesai tanda tangannya dengan PSSI perpanjang kontrak sampai 2027, saya pikir Sintayong juga berpotensi jadi warga negara Indonesia karena sudah 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia gitu kan. Sekalian aja Sintayongnya kita jadikan warga negara Indonesia sehingga dia bisa melatih tim nasional Indonesia secara fokus gitu kan. Nah, ini akan menjadi kejadian yang sangat luar biasa saya pikir. 2027 bahkan mungkin 2029-nya Sintayong bisa calonin diri jadi wali kota atau gubernur gitu kan. Karena popularitasnya yang tinggi itu. Mas Akmal, kira-kira
pemain yang fit nih untuk pertandingan besok siapa aja nih? Arhan akan main, Egy akan main. Ya, kalau bicara line up, saya ngelihat besok kemungkinan line up-nya tidak jauh dari apa yang selama ini dipakai Sintayong ya. Kalau di bawah atau di Mister Gawang, saya pikir Hernando Ari masih menjadi kekuatan utama. Kemudian di lini belakang dengan absennya Jay Inces, kemudian dengan Elkan Bagot yang tantrum gitu kan, sehingga kemudian tidak memenuhi panggilan timnas dan akhirnya Sintayong coret namanya. Kemudian juga Jay Inces belum gabung, kemungkinan di lini belakang antara duet Jordi Amat dengan Rizky Ridho atau Rizky Ridho bersama Hapner. Tapi kemungkinan karena butuh pemain senior, Jordi Amat akan bertandem dengan Rizky Ridho. Di posisi bek kiri, saya pikir ada Nathan Aco yang bisa main di sana juga, ada Pratama Arhan, ada Sain Patinama, ini penuh gitu kan. Pemain-pemain diaspora kita penuh di sisi bek kiri. Kemudian di bek kanan ada Handiwal, tapi kemungkinan yang akan dimainkan adalah kalau tidak Asnawi ya Yakub Sayuri. Nah, di lini tengah Ivar Jenner dan Tom Hay saya pikir akan menjadi kekuatan utama. Kemudian di depan ada Marcelino, kemudian juga Ragnar Oratbangun yang pasti main, dan satunya lagi ya Rafael Struijk gitu. Jadi kemungkinan komposisinya 74 gitu kan. 6 pemain diaspora, 5 pemain Indonesia, atau 74, 7 pemain diaspora, 4 pemain dari Indonesia gitu. Dan sementara kalau kita lihat Irak datang dengan materi pemain, dia ada 4 pemain yang dibawa untuk debut ya. Artinya Irak ini sudah tidak melihat ini sebagai sebuah laga yang penting sebenarnya. Tapi jangan kemudian kita berpikir Irak akan menyerah begitu saja. Namanya Irak, Iran aja dilawan gitu kan, Amerika aja dilawan. Jadi mental pejuang mereka ini yang harus kita waspadai. Harusnya juga kita juga punya mental pejuang yang lebih tinggi dari Irak gitu kan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, kita pernah hidup sulit tapi kita berjuang dengan bambu runcing. Nah, semangat ini harusnya dibawa ke lapangan juga gitu kan, sehingga kemudian hasil yang kita harapkan kita bisa meraih hasil. Kalau bisa menang lawan Irak, ini akan menjadi hasil yang sangat luar biasa ya, karena dengan begitu kita lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan lawan Filipina akan langkahnya lebih mudah. Tapi kalau menurut saya lawan Irak itu kita imbang, lawan Filipina kita menang. Jadi kita lolos ke babak ketiga Piala Dunia 2026. Semoga. Pertanyaan terakhir sebelum kita tanya jawab dengan peserta nih, Mas Akmal. Mas Akmal tadi udah menyebut timnas era Tony Poganik ya, dengan ada Ramang ya, ada beberapa pemain yang menjadi pemain legendaris kita. Terus saya lihat hari ini, pagi ini Mas Akmal pakai jersey timnas 2007 Piala Asia nih ya, eranya Ivan Kolev ya. Ya, kalau menurut Ustadz Akmal, timnas terbaik Indonesia sepanjang sejarah tuh eranya siapa? Kalau saya suka timnas SEA Games Manila yang memberikan medali emas sebelum SEA Games sebelum yang tahun lalu. Pendapat Mas Akmal, timnas terbaik menurut Ustadz Akmal? Ya, saya mengikuti perjalanan baca literasi. Kalau saya dikatakan timnas yang paling bagus di era mana, saya masih melihat di eranya Anthony Poganik gitu kan. Anthony Poganik tahun 1958 ketika kita menjadi semifinalis, meraih medali perunggu Asian Games, saya pikir itu hasil yang sangat luar biasa. 1986 era Barce Matula Pelwa, saya pikir juga timnas sangat luar biasa. Ketika itu kita hampir lolos ke Piala Dunia. Sayangnya kita kalah dari Korea Selatan di partai penentuan home away di Korea Selatan. Kita kalah 0-1, tapi kemudian di Stadion GBK kita kalah 3-0 ya. Sehingga kemudian kita gagal lolos. Nah, ketika itu kalaupun kemudian kita menang lawan Korea Selatan, kita akan ke Piala Dunia 1986. Yang terakhir yang saya lihat sangat bagus waktu itu juga eranya Peter Witt, Piala AFF 2005 ya, di mana ketika itu Boas Solosa patah kakinya, kita tampil di
di kandang Vietnam, tapi kita juga bisa kalahkan Vietnam 3-0, dan kekalahan hasil itu kemarin diulangi oleh Sintayong ya. Dan kita punya rekor selalu menang sampai kemudian babak final akhirnya kita kalah dari Singapura gitu. Dan yang terakhir ya, saya melihat potensi ada tim terbaik saat ini ya di era Sintayong. Tapi tantangan saya terbesar adalah saya sih nggak muluk-muluk gitu kan. Nggak kita berpikir lolos Piala Dunia 2026 gitu. Yang santai-santai aja, kalau kita bisa juara Piala Ciki yang kata orang-orang itu gitu kan. Ini Piala Ciki nggak penting. 2024 nanti akhir tahun kita juara Piala AFF. Saya pikir Sintayong sudah melewati catatan-catatan pelatih-pelatih sebelumnya gitu. Ya, karena betapapun pelatih terbaik adalah pelatih yang pernah memberikan posisi terbaik ya, paling tidak juara, runner up ataupun posisi ketiga gitu ya. Saya Iya, sependapat. ya karena yang dicatat di dalam sejarah itu adalah yang juara. Iya, Gitu. Itu kan setuju. fakta. Saya Ya, juara makan kerupuk RT aja itu tercatat dalam sejarah hidup saya gitu kan, karena pernah juara gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita pahami bersama-sama. Jadi ya, menurut saya kalau orang bilang ini nggak penting Piala Ciki, mainkan saja pemain timnas level AB. Kita ini sombong sekali gitu kan. Saya tuh ya, kadang-kadang baca gitu, kita sombong sekali, yang level dasar aja kita belum bisa lewati, tapi kita sudah bermimpi lebih tinggi gitu kan. Dan menganggap yang level dasar ini nggak penting. Saya pikir pola pemikiran ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Kalau kita mau menaiki tangga teratas, maka kita harus melewati tangga terendah terlebih dahulu secara bertahap. Itu kan ya. katanya semua bicara masalah proses dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ini menjadi negara yang sombong, kita baru sampai bikin kejutan, tapi seolah-olah yang di bawah ini nggak penting buat kita gitu kan. Kita Iya. akan turunkan lapis sekian gitu kan. Nah, ini pola pikir ini yang menurut saya harus dibenahi oleh baik itu supporter sepak bola kita dan juga pengelola atau pengurus PSSI kita, bahwa dimanapun kita tampil di event yang sudah diagendakan, maka kita harus memberikan hasil yang terbaik gitu kan. Sehingga Ya. jangan kemudian menganggap event-event yang kita sudah agenda itu event yang enggak, kita ini udah levelnya level dunia gitu. Sampai kemudian orang mengatakan buat apa juara Piala AFF? Wah, nggak penting, yang penting Asia. Hitung Singapura itu, lihat tuh kata nggak pernah juara, nggak pernah ikut Piala Asia walaupun 4 kali juara Piala AFF. Singapura itu ikut Piala, dan itu belum apa ya istilahnya. Hipotesa saya itu salah satu kawan itu bilang hipotesa saya itu belum ada yang bisa menjawab. Saya pikir kita harus belajar sejarah juga. Singapura itu pernah tampil di Piala Asia 1984 gitu kan. Sehingga ini terjawab. Jadi siapa bilang Singapura nggak pernah tampil di Piala Asia gitu. Iya. Singapura pernah tampil di Piala Asia 1984 dengan gelar 4 kali juara Piala AFF gitu kan. Iya. Artinya kita dengan saat ini kita sudah 5 kali tampil di Piala Asia, ya masa kita jadi runner up terus nggak pernah jadi juara kan gitu kan. Iya, Nah, betul. Karena juara Indonesia saya pikir akan menjadi stimulan kita untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya di event-event yang lebih besar lagi. ya. Karena Indonesia sama sekali belum pernah jadi juara Piala AFF yang levelnya Asia Tenggara ya. Sama sekali belum pernah ya. Iya. Dan ini penting ya, penting untuk kita semua. Saya pikir dimanapun tim nasional kita bermain, maka tim terbaik yang harus turunkan. Dan itu penting. Setuju. Jangan kita kemudian menganggap remeh sebuah event. Kalau Iya. menganggap remeh lebih baik nggak usah ikut aja gitu. Iya, betul. Setuju. Setuju. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 5 menit untuk 2 pertanyaan. Mungkin dari Dokter Emir mau tanya langsung ke Mas Akmal. Tolong dibuka, Mas Fauzan. Dokter mau tanya, dokter? Oke, atau Mas Widi mau tanya? Yang lainnya aja Mas, dulu masa saya. Ya, tuh. Oke, oke. Kayaknya Mas Belum ada Dokter tuh. Emir saat ini hanya menyimak. Mungkin Mas Widi dari Netral News atau Oke. teman-teman Netral News yang lain mau bertanya, silakan. Uh,
pertanyaan sederhana Mas Akmal. Menurut Mas Akmal besok skornya berapa ya? Kira-kira timnas Indonesia lawan Irak. Saya kalau ditanya skor deg-degan, takutnya buat taruhan nih. Enggak dong, Pak. Berprediksi kita. Takutnya saya ditanya buat taruhan, taruhannya menang, besok-besok saya ditanya skor terus di setiap Indonesia main gitu kan. Ya kalau saya sih Iya. apa namanya orang yang selalu berpikir objektif dan logis berdasarkan ini yang ada. Tadi saya katakan bahwa kita bisa tahan imbang Irak aja sudah sebuah prestasi buat Indonesia saat ini, gitu. Jadi jangan terlalu muluk kita apa namanya. Kalau kemudian kita bisa menang itu hasil yang luar biasa dan kita patut apresiasi. Kalaupun kemudian kalah, saya pikir dengan skor tipis itu juga sudah sebuah perjalanan bagus. Saya kan tadi mengilustrasikan dalam 3 pertemuan terakhir ini kita itu grafiknya meningkat ya untuk hasil. Kita kalah 5-1, kemudian kita kalah 3-1, terakhir kita kalah 2-1. Artinya kemungkinan kalau seandainya ya hitung-hitungan kita kalah 1-0 besok itu sebuah grafiknya sudah mulai meningkat lawan Irak. Apalagi kita bisa tahan imbang, apalagi kita bisa menang 1-0. Jadi berapa skornya ya pilihan saya antara itu. Kita bisa tahan imbang, Irak itu sudah prestasi. Kalau bisa menang, itu sudah sebuah hasil yang sangat luar biasa. Ya, ternyata waktunya pas banget ya. Jadi kita sudahi dulu NNC Live Bincang Santai Akmal Marhali tentang Timnas Sepak Bola Indonesia, dan kita akan bertemu lagi dengan Mas Akmal Marhali 1 hari sebelum pertandingan melawan Filipina yang menurut saya juga akan penting nanti. Nah, mungkin ada kata penutup dari Ustadz Akmal sebelum nanti ditutup oleh Mbak Amoy ataupun Mas Widi dari NNC. Katanya sih mau ada apa hadiah atau buat apa buat peserta gitu loh. Silakan Ustadz Akmal, closing statement untuk bincang santai kita pagi ini. Pokoknya STY, selalu tetap yakin. Oke, Mas Widi, silakan. Ini obrolannya daging semua nih pagi ini nih. Benar, daging semua menarik banget. Harusnya sih lebih lama ya, 1 jam. Judul Akmal Marhali akan pindah ke warga negaraan jadi warga negara Amerika atau Cina ya. Banyak jadi bisa warga negara Tiongkok. Jangan ya. Silakan Mas Widi. Ya, terima kasih. Nggak banyak. Terima kasih Mas Akmal, Mas Abi, dan apa namanya para peserta yang telah bergabung di pagi hari ini. Sangat daging sekali, sangat bermanfaat sekali tentang pengetahuan sepak bola kita yang ya tipis-tipis atau banyak yang belum tahu dari sudut pandang manapun. Itu yang sangat bagus pada obrolan pagi hari ini. Nanti kita bertemu lagi tanggal 10 ya, Mas. Iya, 1 hari sebelum pertandingan melawan Filipina. Ya, nanti bisa kita diskusikan secara hybrid, jadi Mas Abi sama Mas Akmal di satu tempat, jadi biar tidak tidak online semua untuk tanggal 10, jadi bisa sambil ngopi, bisa dan lain sebagainya, jadi lebih interaktif dengan lebih lama. Setuju. Aja yang dari kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan pada Mas Akmal, Mas Abi, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga pagi hari ini bermanfaat. Nanti untuk peserta terbaik akan kita berikan sedikit souvenir. Itu Mas Abi dari kami. Terima kasih. Iya. Oke. Berarti itunya. Ini hewan kurban. Oke. Kita tepuk tangan itu dong, pahanya dong. Makasih banyak Mas Akmal Marhali. Jangan sama-sama. Kan gabung lagi di NNC Live Bincang Santai karena kayaknya banyak topik yang akan kita gali dari Mas Akmal ya. Tadi saya tertarik dengan soal isu naturalisasi tadi ya, yang terkait dengan perundang-undangan. Itu menurut saya sebuah insight yang akan memperkaya kita ya, bahwa kita nggak bisa terima sesuatu tanpa ada aturan atau perundang-undangan yang menjadi landasan kita gitu. Satu hal Pak Abi terkait itu, saya balik lagi ada satu hal yang belum saya sampaikan.
Jadi Silakan, silakan. banyak kawan-kawan yang pindah ke warganegaraan sekarang yang menjadi pemain Indonesia itu mereka tidak tahu bahwa mereka itu tidak boleh punya duit kewarganegaraan gitu kan. Oh, Nah, Betul. banyak juga yang sejauh ini misalnya sudah jadi warga negara Indonesia tapi paspor luarnya nggak dilepas atau seolah-olah pura-pura hilang, akhirnya kemudian nanti bikin lagi, akhirnya mereka kembali lagi gitu kan. Nah itu, nah kenapa saya katakan gitu? Ivar Jenner misalnya dalam salah satu wawancara di TV Belanda dia mengatakan bahwa saya bangga akhirnya saya punya 2 paspor gitu kan. Artinya kan mereka tidak tahu bahwa ternyata di Indonesia itu ketika udah jadi warga negara Indonesia paspor Belandanya harus dilepas. Nah ini saya pikir ini kajian DPR yang harus komprehensif dilakukan nih. Kapan-kapan kita nih ngomong sama DPR salah satunya nih, gitu kan? boleh. Ya, Mas Akmal, terima kasih. Boleh, Saya boleh. senang Mas Akmal bisa bergabung dan mohon maaf kalau ada kekurangan pada pelaksanaan hari ini. Mas Widi dan teman-teman, kayaknya kita foto dulu ya, foto bareng ya. Mas Fauzan, bisa nggak Ya, kita boleh, foto? boleh. Mas Fauzan, Ya. bisa ya? Mas Semua Fauzan on ya? kalau bisa. Ya, sudah. Tolong on semua ya. Kasih aba-aba ya. Nah, Oke. Oke. Siapa yang kasih aba-aba? Mas Widi? 1, 2. Saya. 1, 2, 3. Lagi. Oke, handphone 1, jangan 2. dimatiin ya. Kalau ini baterai lemah dicas karena ada yang ditelepon nanti mau Ya. jadi menteri. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Makasih semua, seneng banget. Kita gabung Terima kasih. tanggal Sore. 10. 10 ya. Pak, thank you banget. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, makasih banyak. Salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Widi ini bisa banyak jadi artikel ya? Bisa. Mas Widi, Sudah ini bisa banyak jadi Iya. artikel ya. Ya, dipotong-potong Betul. ya. Karena banyak isu yang ada dari Mas Akmal. Makasih semua. Ya, siap. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Siap, pagi-pagi.